Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Halo sahabat Sang Pamor dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat Sang Pamor diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Oke, video kali ini kami ditemani Mbah Mat yang udah nggak asing lagi di GSP. Kali ini kita akan mereview dua pusaka yang cukup keren banget. Nanti penjelasan Mbah Mat tentang filosofi biar lebih detail atau lebih gamblang ya Bang. Nggih. Sugeng dalu Mbah. Sugeng dalu Mas Andi. Pripun kabare Mbah? Nggih, saya mawon. Wah. Nggih, Niki sedaya sahabat GSP seketo selalu disehatkan oleh Allah. Saketo dimudahkan segala urusanipun. Amin. Saketo selalu disehatkan sekeluarganipun. Saketo diselamatkan Amin. Fi dunia wal akhirah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi Mbah Mat nih sibuk terus guys. Tiap hari keliling. Jadi aku udah bilang Mbah Mat, kalau pasien telepon sebenarnya harus datang ke rumah, Bang. Bukan Mbah yang keliling nemuin pasien. Kenapa itu, Mbah? Ya ini Mas Andi, kalau saya utamakan kalau orang itu hubungannya ini membutuhkan saya masalah kesehatan sakit. Oh nah, iya. Sebenarnya yang datang itu jangan yang sakit. Oh iya benar-benar. Yang sehat datang ke yang sakit. Bagaimana supaya tidak suatu kerepotan. Orang sudah sakit suruh datang. Suruh datang ya, benar Bang. Masuk akal itu Bang. Tapi kalau pasiennya lagi ada tender atau bisnis apa gitu kan harus datang ke tempat Mbah toh. Kadang-kadang kita tidak tentu, kadang-kadang itu ketemuan di mana, di warung atau apa. Hubungan masalah suatu pekerjaan atau tender atau apa itu ya. Kadang-kadang ke pertemuan-pertemuan yang tidak resmi itu di warung. Itu lebih santai, di lebih warung, di kafe-kafe itu bebas, ya. Tapi jangan lupa pesan aku dulu, Bang. Ya. Jadi setiap pasien Mbah yang penting kan bermanfaat atau membawa segi positif, Bang. Jadi dikenalkan juga pusaka nih, Bang. Ya. Jangan lupa itu, Bang. Ya. Jadi sampai diwajibkan nih. Wih. Wah, Kiseno kok repot-repot Kiseno nih. Saya bawain kopi dulu, Bang. Wah. Jadi mumpung ada Mbah Mat ini, langsung saya bawain kopi nih. Matur nuwun nih, Ki. Makasih. Mas Eno. Matur nuwun. Dilanjut biar ganyeng, saya cuma mau nganter kopi ini, Bang. Loh, enggak masuk sekali lagi. Enggak lah, biar makin ganyeng berdua, cuman saya mau antar kopi ini, Bang. Mbah Mat juga. Mantap, ayo, Bang. Ye, matur nuwun, Ki. Wah, nikmat sekali nih kopinya Kiseno nih. Jadi ini ada keris Bah nih Bah. Tadi aku tengok sedikit. Ini dapurnya jangkung Bang. Jangkung mangkurat. Nah ini Bah. Wih keren banget Bah. Lu 3 ini. Lu 3 ya. Kalau nggak ada sogoan memang dapurnya tuh jangkung mangkurat Bah. Ya. Jadi kalau kita review dari Warangka ya. Ini kayu kemuning, model Warangka Gayaman Jogja. Dan anehnya, ini dedarnya kan biasanya Jogja. Ini gambar kayak Putri Satu loh, tua lagi. Jadi kayak Putri Satu, Sumenepan, pedoknya bunton. Cukup keren banget. Kalau dari dapur sendiri, Bah, ini Bah, jangkung mangkurat. Ya. Itu untuk filosofinya untuk menjangkungi. Ya, mengkuh istilahnya. Mengku ya. Ya. Kalau Jaga. mangkurat sendiri itu menyangga, Pak. Menyangga. Atau memangku ya. Ya. Jadi kita harapan Sang Empu dulu mungkin dijangkungi keselamatannya, terus sampai di pangku, Bangku. Keren banget nih. Dan pamornya gigi walang, ini dua warna, ada tunggak semi dan gigi walang, Bang. Cukup keren banget.
Kalau estimasi era, ini Mataram Kartosuro. Ada grening nih di sini nih. Sekar kacangnya masih utuh, keren banget nih, Bang. Kalau dari segi ini, Bang, coba Bang dipegang nih, Bang. Dari segi energi, Bang. Aku pegang ini kok rotok merinding, Bang. Ya cuma energinya ini ya lumayan Mas Andi. Berarti memang ada energi itu, Bang? Ada energinya. Wah, mulai agak peka nih aku nih sekarang nih. Udah agak kerasa dikit. Nah memang disebut jangkung itu istilah mangku. Mangku. Nyonggo lah cara bahasanya. Iya. Mangku arti daripada jangkung itu. Nah urat itu berhubungan. Jadi secara Mangkurat. bagaimana arah-arah ini, jadi inisiatif-inisiatif yang megang ini. Mas. Mangkurat ya. Jadi Mangku secara itu hubungan, nyonggo. Urat hubungan. Secara orang Jawa bilang itu urap. Urap Urap. itu artinya pergaulan. Hmm. Bagaimana walaupun adanya suatu perbedaan, suatu pendapat atau apa, itu bisa diselaraskan. Nah cuma makanya ini ya, keris ini sebenarnya kan simbol Mas Andi. Suatu simbol nih, Bang. Nggih. Nah manusia itu karena apa? Simbol daripada alam semesta. Apa yang tidak ada di dalam diri manusia ini, Mas Andi? Nah makanya Allah menciptakan daripada manusia, manusia ini sebagai simbol, sebagai cerminannya. Apa yang tidak ada di dalam diri manusia itu? Iya. Lengkap. Makanya ada bahasa itu ada jagat besar dan jagat kecil. Nah, jagat besar itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Nah, contohnya ini Mas Andi, perut ini ya. Iya. Digambarkan sebagai bumi. Hmm. Apa yang tidak ada isinya di perut ini? Semua masuk ya, Bang? semua, iya. Sapi, ayam, Iya. udah ikan laut itu sudah masuk semua. Nah makanya Allah menciptakan manusia itu karena sebagai simbol manusia ini sebagai simbol, sebagai cerminan Allah. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Konsepnya ini disimbolkan lewatnya manusia ini. Jadi apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Nggih, Nah nggih, makanya manusia itu menciptakan suatu simbol-simbol seperti keris ini dalam arti simbol daripada kekuatan dan kekuasaan. Nah dilewatkan dengan guratan-guratan ini, pamor, atau apa Pamor, gitu iya, Pak Bang. Santi. Jadi istilahnya inspirasi sampai imajinasi daripada empu ini disimbolkan lewatan keris ini. Nah, contohnya jangkung mangkurap, artinya mangku, nyonggo, Nyonggo. Nggih, Bang. urat dalam arti secara pergaulan antara satu dengan yang lain secara keseluruhan dimanapun dia berada. Nah, karena disimbol-simbolkan lewatan tosan haji ini. Jadi semua itu ada dengan lewatan secara berhubungan apapun ini ya cuma ini sebagai medianya. Nah bagaimana kita bisa mengolah secara energi di dalam diri kita. Ini sudah ditata istilah disabda oleh empu. Energi apa yang dimasukkan? Nggih, nggih, Bang. Nah kita mengolah energi kita, bisa nggak kita ini bersinergi dengan sabdanya empu itu? Itu Mas Andi. Nah tapi kalau kita tidak mengolah energi kita sendiri, bagaimana bisa bersinergi? Ya jelas bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh empu itu Mas Andi. Nah kalau kita bisa mengolah secara energi, walaupun tidak menggunakan secara keris, ya memang itu doa Mas Andi. Jangan meremehkan doa. Nggih, nggih, Bang. Doa itu tidak terlihat. Tapi kalau sewaktu-waktu ini kita dalam suatu keadaan, doa itu bisa terwujud di situ. Nah, contohnya saya ya pernah pakai akar bahan.
Terus dilihat sama teman saya, kok baik mbah ini? Dan sampai senang dah, ya saya kasihkan. Berapa mbah? 100. Oh, 100 ini si imbu doa mas. Si imbu doa. Ya. Imbu doa. Jadi Ini hitungannya belum memang jutaan ini. doanya gratis, Bayu. Itu harga akar baharnya aja. Agar bahannya. Nah, akhirnya yang terjadi itu Mas Hamdi. Begitu saya doai, saya berikan. Itu masih diutang itu. Akhirnya dia itu perut ini merasa mulas, lari ke belakang. Nah itu ada saluran besar. Nah akhirnya akar bahar ini ditaruh di papa pisang. Papa pisang ya. Ini. Begitu dia itu duduk ini, lompat sendiri. Lompat sendiri, akar sampai bahar. dia itu jatuh ke saluran itu. Ya, Ya karena Mbak pernah cerita itu. barangnya sendiri itu. Itu Tuan makan senjata. Senjata makan Tuan. Bukan senjata makan Tuan. Tuan Ya, makan senjata. Kena naiminnya sendiri. Tapi memang kalau mau bersinergi itu memang Mbak, Ya. itu berangkatnya memang dari keyakinan. Mbak, Keyakinan. Jadi banyak memang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sang Pamor, Mbak. Ya. Ini kok nggak mau connect Mas, ini kok nggak mau gini katanya. Apa belum bersinergi? Ya aku nyaranin kita harus olah rasa dulu, Bang. Ya. Jadi yakin nggak Nah. sama barang tersebut gitu loh, Bang. Tersebut. Tadi kalau menurutku keyakinan itu, Bang, kalau sudah tidak diperdebatkan maka itu ada sugesti atau keyakinan Sugesti, itu, Bang. ya itu. Tapi masih diperdebatkan, mana bisa bersinergi, Bang? Ya enggak bisa. Kadang yang rame di kalangan perkerisan nih, Bang. Nah. Di dunia pencaksilat Nah, keris. inilah kadang-kadang Mas Hamdi. Kita kalau ini sudah sugesti, jangan mendengarkan suatu pembicaraan dari itu yang aku pembicaranya setuju, lain. Bang. Akhirnya tidak bisa konsen ke situ. Benar. Energi kita. Contoh, salah satu penangguhan pusaka, Pak. Nah. Penangguhan keris. Kita nggak hidup di era itu, Pak. Itu. Jadi kita cuma kira-kira aja, estimasi, toh, Pak. Ya, estimasi ya. Ketika itu dipermasalahkan, maka gimana caranya bersinergi? Udah nggak yakin, Nggak yakin. udah tanya kanan kiri kan gitu, Ya. Bang. Kalau menurutku simpel aja, Bang, orang main keris, kolektor, terutama sahabat Sang Pamor, untuk salah penangguhan, ada komen-komen di luar sana. Yang penting nggak salah beli, Bang. Ya. Nggak salah harga. Nggak salah harga gitu. Kan bener tuh, Bang. Iya. Ya udah Kalau yakini. salah harga, ya mampus Mas Andi. Makanya. Bener, Bang, itu, Bang. Ya, yang penting itu bagaimana kita itu membaca secara filosofinya, Mas Hamdi. Ya, itu yang perlu Nah, dipelajari. yang mengandung daripada arti. Nah, bagaimana filosofinya ini kita mengaktualitaskan nggih, itu Bang. utama. Nggih. Nah, contohnya ya, kita berucap dengan atas nama yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aktualitasnya bagaimana? Wujud tindakan. Bagaimana kita bisa berbuat dengan rasa kasih sayang dengan bentuk kehidupan antara manusia dengan yang lain. Benar. Kalau kita sudah berbuat dengan rasa kasih sayang, menetapi daripada ucapan kita sendiri, alam itu akan menyaksikan. Nah itu tanpa sadar kadang-kadang kita itu terjadi umpamanya, Mas. Iya. Kadang-kadang itu mau apa jatuh atau apa. Kadang-kadang kita itu dihambat oleh apapun. Ya dengan reaksi daripada isinya alam yang di sekitar kita, di lingkungan kita itu. Yang telah menyaksikan gitu. Menyaksikan Nggih, itu nggih, macam nggih, itu. leres. Makanya isinya alam itu saksi yang tidak pernah berbohong. Saksi yang nggak pernah Nggak berbohong. berbohong. Ya manusia itu kalau jadi saksi sering berbohong. Sering berbohong. Kalau alam nggak mungkin, Pak ya. Nggak mungkin. Nah kita itu berucap sendiri. Iya. Kenapa tidak ditetapi daripada ucapan kita sendiri? Karena bisa alam itu menyaksikan daripada ucapan kita sendiri. Malah ada yang ekstrim dari Mbak ini, jungkir balik, jungkir malik pun kalau nggak bisa mengaktualitaskan, Ya. maka nihil. Nihil. Jungkir balik, Pak. Jungkir balik. Jungkir balik. Kita Sampai- nggak usah kerana agama, Pak. Udah. Enggak toh, kita ngomong jungkir balik. Sampai jengking pun Jengking pung. nihil itu aja. Nihil, ya benar. Nah, aku sendiri aja loh Mas Andi, berkarya kok. Berkarya. Berbuat. Bukan menunjukkan daripada suatu maha kuasanya.
maha sakti ucapannya. Nah ini sebagai untuk mengaktualitaskan tindakan untuk berkarya. Ini sebagai pembelajaran bagi manusia. Supaya manusia bisa menggunakan suatu olah daya cipta rasa karsanya untuk mengolah daripada isinya alam semesta, dibuktikan sebagai untuk berkaryanya itu. Berkarya itu kan berarti mengaktualitaskan daripada ilusi, inspirasi, imajinasi itu. Iya. Tanpa berkarya tidak akan ada hasilnya. Nihil itu. Nihil ya, Iya. benar. Setuju banget itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong udah kita udah masuk ke hari raya itu, Pak. Ya. Mbak katanya butuh modal. Buat kulaan apa itu, Pak? Ya rantainya setan. Rantai setan. Ayo apa katanya setan itu dirantai semua. Iya, iya, iya. Kalau malam hari raya takbiran Dilepas ya semua itu setan rantai dilepas ya? semua. Daripada dibuang ya saya rompeng. Ditimbang ya, Pak ya. Timbang keris ya tidak boleh Pak. Oke, sahabat Sempamor, itu tadi pembabaran Bamat tentang filosofi keris jangkung mangkurat. Jadi mungkin sahabat Sempamor ada pertanyaan-pertanyaan, komen di bawah ya. Nanti bisa saya tanyakan langsung Bamat apa jawabannya. Dan yang penting ngoleksi pusaka itu kita harus yakin, tapi bukan yakin dengan pusakanya, Pak ya. Pusakanya. Jadi pusaka itu, keris itu hanyalah pelantara bagi untuk ke Sang Halik. Oke, sahabat Sempamor, demikian dulu video kami. Terus ikuti video-video selanjutnya. Matur nuwun, Bamat. Sami-sami Mas Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.